Kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini, bahwa di balik semua kisah ekonomi dunia, ada pertempuran abadi antara dua kekuatan yang terlihat sepele, tapi diam-diam mengendalikan segalanya, inflasi dan deflasi. Kedua kekuatan ini bisa membuat kita lebih kaya, atau justru menghancurkan ekonomi kita. Hari ini, kita akan bongkar habis rahasia di antara keduanya, dan temukan mengapa keseimbangan di tengahnya adalah kunci untuk masa depan kita. Di dunia ekonomi, dua fenomena yang sering menjadi sorotan adalah inflasi dan deflasi. Kedua istilah ini merujuk pada perubahan dalam tingkat harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian suatu negara. Meski sering dianggap berlawanan, keduanya memiliki dampak besar yang dapat menentukan arah kebijakan ekonomi dan stabilitas sosial suatu negara. Pemahaman akan inflasi dan deflasi bukan hanya penting bagi ahli ekonomi atau pembuat kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat umum yang merasakan dampak nyata dari perubahan harga ini dalam kehidupan sehari-hari. Definisi inflasi dan deflasi. Secara sederhana, inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus-menerus selama periode tertentu. Dalam kondisi inflasi, daya beli uang berkurang. Artinya, jumlah uang yang sama hanya dapat membeli lebih sedikit barang dari waktu ke waktu. Sebaliknya, deflasi adalah kebalikan dari inflasi, di mana harga-harga barang dan jasa cenderung turun secara berkelanjutan. Meskipun penurunan harga pada pandangan pertama tampak menguntungkan bagi konsumen, deflasi dapat menciptakan lingkaran setan ekonomi yang sulit diatasi. Mengapa inflasi dan deflasi terjadi? Perubahan harga, baik ke atas, inflasi, maupun ke bawah, deflasi, bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk permintaan dan penawaran dalam pasar, kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral, hingga faktor global seperti perubahan harga energi dan komoditas. Ketika ekonomi tumbuh dan tingkat konsumsi tinggi, inflasi cenderung meningkat karena permintaan terhadap barang dan jasa lebih tinggi daripada pasokan yang tersedia. Sebaliknya, ketika terjadi kontraksi ekonomi, daya beli masyarakat turun dan perusahaan menghadapi kesulitan menjual produk mereka, yang mengarah pada deflasi. Selain itu, kebijakan moneter juga memainkan peran besar dalam mempengaruhi tingkat inflasi dan deflasi. Ketika bank sentral menurunkan suku bunga atau mencetak lebih banyak uang, tujuan utamanya adalah untuk merangsang ekonomi dengan meningkatkan konsumsi dan investasi, yang seringkali menyebabkan inflasi. Di sisi lain, kebijakan pengetatan moneter, seperti menaikkan suku bunga atau membatasi jumlah uang yang beredar, dapat menekan inflasi. Namun dalam beberapa kasus, langkah ini juga bisa memicu deflasi jika tidak dikelola dengan hati-hati. Dampak inflasi dan deflasi pada ekonomi dan masyarakat. Inflasi dan deflasi tidak hanya memengaruhi angka-angka statistik atau laporan keuangan pemerintah. Kedua fenomena ini memiliki dampak nyata pada masyarakat. Ketika inflasi meningkat, masyarakat merasakan peningkatan biaya hidup karena harga kebutuhan pokok naik. Uang yang mereka miliki semakin berkurang nilainya, membuat mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang dan jasa yang sama. Ini terutama merugikan kelompok berpenghasilan rendah yang lebih rentan terhadap kenaikan harga. Namun, inflasi yang terkendali dapat memberikan keuntungan dengan mendorong konsumsi dan investasi, sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, deflasi menciptakan insentif bagi konsumen untuk menunda pembelian dengan harapan harga akan terus turun, yang menurunkan tingkat permintaan dan memperlambat ekonomi. Ketika banyak konsumen dan perusahaan menahan pengeluaran, perusahaan terpaksa mengurangi produksi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan tenaga kerja dan meningkatnya pengangguran. Bagi pelaku usaha, deflasi juga meningkatkan beban utang karena nilai nominal utang tetap sama, sementara pendapatan dari hasil penjualan cenderung menurun. Mengapa memahami risiko dan keuntungan inflasi dan deflasi itu penting? Mengetahui dampak dari inflasi dan deflasi membantu kita untuk lebih siap menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Dalam ekonomi yang dinamis, fenomena inflasi dan deflasi dapat terjadi kapan saja dan dalam berbagai intensitas. Dengan memahami pola dan risikonya, masyarakat dan pengambil kebijakan bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam konteks investasi, kebijakan keuangan, maupun perencanaan keuangan pribadi. Inflasi yang tidak terkendali bisa memicu ketidakstabilan ekonomi dan sosial,
Sementara deflasi yang berkelanjutan dapat menjebak suatu negara dalam resesi berkepanjangan. Keseimbangan antara inflasi dan deflasi adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi. Inflasi yang terkendali dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi, sementara deflasi dalam tingkat tertentu, terutama di sektor tertentu seperti teknologi, dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Sebaliknya, ketidakseimbangan yang ekstrim, baik itu inflasi yang terlalu tinggi atau deflasi yang terlalu dalam, dapat membawa dampak negatif yang sangat luas. Bagian 2. Inflasi. Inflasi adalah fenomena ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, daya beli mata uang menurun, yang berarti bahwa uang yang sama memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Dalam jangka panjang, inflasi merupakan bagian alami dari siklus ekonomi yang berkembang. Tetapi inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menimbulkan masalah sosial. Definisi dan jenis-jenis inflasi. Secara umum, inflasi dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kecepatan dan penyebabnya. Berdasarkan kecepatan. Inflasi ringan. Inflasi ringan terjadi ketika tingkat inflasi berada di bawah 3% per tahun. Tingkat inflasi ini biasanya dianggap sehat dan bahkan diinginkan dalam perekonomian, karena mendorong konsumsi dan investasi. Inflasi moderat. Inflasi moderat terjadi di kisaran 3 hingga 10% per tahun. Meskipun inflasi moderat bisa diterima, tingkat inflasi ini mulai menimbulkan kekhawatiran karena harga barang dan jasa mengalami kenaikan yang lebih terasa. Inflasi tinggi. Inflasi tinggi terjadi ketika inflasi mencapai 10 hingga 20% per tahun. Kondisi ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi karena masyarakat mulai kehilangan daya beli secara signifikan. Hiperinflasi. Hiperinflasi adalah inflasi yang sangat tinggi, di atas 50% per bulan. Dalam kondisi hiperinflasi, mata uang bisa kehilangan nilainya dengan sangat cepat, menyebabkan harga barang dan jasa melonjak dalam hitungan hari. Berdasarkan penyebab. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi penawaran. Ketika daya beli masyarakat tinggi atau ketika pemerintah melakukan stimulus ekonomi, inflasi jenis ini seringkali terjadi karena meningkatnya pengeluaran konsumen. Inflasi dorongan biaya. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku, energi, atau tenaga kerja. Kenaikan biaya produksi ini membuat perusahaan menaikkan harga barang dan jasa yang mereka jual, sehingga memicu inflasi. Inflasi bawaan. Inflasi yang terjadi karena adanya ekspektasi inflasi di masa depan. Misalnya, ketika pekerja menuntut kenaikan gaji untuk menyeimbangkan kenaikan biaya hidup, kenaikan ini bisa memicu inflasi lebih lanjut. Penyebab inflasi. Inflasi dapat dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang ekspansif, seperti penurunan suku bunga atau pencetakan uang dalam jumlah besar, dapat meningkatkan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Dengan lebih banyak uang yang beredar, daya beli masyarakat meningkat, sehingga mendorong permintaan dan memicu inflasi. Permintaan berlebih. Ketika permintaan barang dan jasa di pasar lebih besar daripada jumlah yang bisa disediakan oleh produsen, harga akan meningkat. Kondisi ini sering terjadi dalam periode ekspansi ekonomi, ketika masyarakat memiliki pendapatan lebih tinggi. Kenaikan biaya produksi. Faktor eksternal seperti kenaikan harga minyak dunia atau gangguan rantai pasokan dapat meningkatkan biaya produksi. Produsen kemudian menaikkan harga jual barang atau jasa mereka untuk mengimbangi kenaikan biaya, yang menyebabkan inflasi jenis cost push. Ekspektasi inflasi. Ekspektasi bahwa harga akan terus meningkat dapat mendorong pekerja meminta kenaikan gaji dan produsen menaikkan harga lebih awal, yang pada akhirnya mendorong inflasi lebih jauh. Dampak inflasi terhadap ekonomi dan masyarakat. Inflasi dapat mempengaruhi ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara, baik positif maupun negatif. Dampak pada daya beli. Ketika harga barang dan jasa naik, daya beli masyarakat menurun. Inflasi tinggi berdampak buruk pada kelompok berpendapatan tetap atau rendah, karena mereka kesulitan menyesuaikan pendapatan mereka dengan kenaikan biaya hidup.
Pengaruh terhadap tabungan dan investasi. Inflasi merugikan para penabung karena nilai uang mereka menurun dari waktu ke waktu. Sebaliknya, inflasi moderat dapat menguntungkan investor, terutama dalam aset real seperti properti dan saham, yang nilainya cenderung meningkat seiring inflasi. Dampak pada nilai tukar mata uang. Inflasi yang tinggi di suatu negara dapat menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang negara tersebut. Hal ini karena daya beli mata uang dalam negeri menurun, dan investor asing mungkin kehilangan minat untuk menahan aset dalam mata uang tersebut. Keuntungan bagi debitur. Inflasi bisa menguntungkan mereka yang memiliki utang tetap, seperti pinjaman dengan bunga tetap. Karena nilai uang menurun, jumlah uang yang dikembalikan memiliki daya beli yang lebih rendah daripada ketika pinjaman tersebut diajukan. Contoh kasus inflasi tinggi. Beberapa negara mengalami inflasi tinggi atau bahkan hiperinflasi yang menyebabkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Zimbabwe. Pada akhir tahun 2000-an, Zimbabwe mengalami hiperinflasi yang mencapai angka fantastis, dengan puncak mencapai miliaran persen per bulan. Inflasi ini menyebabkan nilai mata uang Zimbabwe anjlok, dan barang-barang dasar seperti makanan dan bahan bakar menjadi sangat sulit didapat. Venezuela mengalami hiperinflasi yang ekstrim selama beberapa tahun terakhir. Penyebab utamanya adalah ketergantungan negara pada pendapatan dari minyak, di mana penurunan harga minyak global memperburuk situasi ekonomi domestik. Pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar untuk membiayai defisit anggaran, tetapi ini malah mempercepat laju inflasi hingga mencapai lebih dari 1 juta % per tahun pada puncaknya. Manfaat inflasi yang terkendali. Meskipun inflasi sering dianggap sebagai hal yang negatif, inflasi dalam tingkat yang terkendali sebenarnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank sentral di banyak negara menetapkan target inflasi, biasanya sekitar 2 hingga 3% per tahun, sebagai tingkat inflasi yang dianggap ideal untuk menjaga stabilitas harga sambil mendorong pertumbuhan. Inflasi yang moderat mendorong konsumsi dan investasi, karena orang lebih cenderung membelanjakan uang mereka sekarang daripada menunggu, sebab mereka tahu bahwa harga akan terus naik di masa depan. Dengan meningkatnya konsumsi, perusahaan dapat meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bagian 3. Deflasi. Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Meskipun penurunan harga mungkin terlihat menguntungkan bagi konsumen, deflasi bisa menjadi tanda bahaya dalam perekonomian. Penurunan harga yang terus-menerus dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk penurunan produksi, peningkatan pengangguran, dan kontraksi ekonomi. Berbeda dengan inflasi, yang lebih sering terjadi, deflasi jarang ditemui dalam perekonomian modern. Namun dampaknya bisa sangat menghancurkan jika terjadi tanpa terkendali. Definisi dan karakteristik deflasi. Secara umum, deflasi terjadi ketika daya beli mata uang meningkat dan harga barang serta jasa menurun. Pada tingkat individu, deflasi berarti uang yang dimiliki seseorang dapat membeli lebih banyak barang dan jasa daripada sebelumnya. Namun, di sisi lain, deflasi bisa menandakan lemahnya permintaan di pasar. Ketika harga turun secara terus-menerus, masyarakat cenderung menunda konsumsi dengan harapan harga akan semakin rendah, yang akhirnya menekan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Karakteristik utama dari deflasi mencakup penurunan permintaan dan pengeluaran. Masyarakat mengurangi pengeluaran mereka dengan harapan bahwa harga akan terus turun. Hal ini membuat perusahaan kesulitan menjual produk mereka. Keterbatasan pinjaman. Deflasi meningkatkan nilai nyata dari utang, sehingga beban utang bagi peminjam menjadi lebih berat. Ini mengurangi minat orang untuk mengambil kredit, yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan laba perusahaan. Ketika harga turun, laba perusahaan juga berkurang, yang seringkali memaksa mereka untuk memotong biaya, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Penyebab deflasi. Deflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Di antaranya, permintaan yang menurun. Deflasi seringkali terjadi ketika permintaan agregat dalam perekonomian menurun. Misalnya, pada saat resesi atau krisis ekonomi,
Masyarakat lebih cenderung menabung daripada membelanjakan uang mereka. Ketika permintaan turun, perusahaan merespons dengan menurunkan harga untuk merangsang penjualan. Tetapi jika permintaan tetap rendah, ini bisa memicu deflasi. Peningkatan produktivitas atau efisiensi. Inovasi teknologi yang signifikan dapat menurunkan biaya produksi secara drastis, yang memungkinkan perusahaan menurunkan harga tanpa mengurangi profitabilitas mereka. Misalnya, sektor teknologi sering mengalami deflasi karena kemajuan pesat dalam efisiensi produksi. Namun, deflasi seperti ini biasanya terbatas pada sektor-sektor tertentu dan tidak menimbulkan dampak negatif secara keseluruhan. Kebijakan moneter yang ketat. Ketika bank sentral menetapkan kebijakan moneter ketat, seperti menaikkan suku bunga atau membatasi jumlah uang yang beredar, jumlah uang dalam perekonomian menjadi terbatas. Hal ini bisa mengurangi permintaan dan mendorong deflasi, terutama ketika ekonomi sedang dalam kondisi lemah. Dampak deflasi terhadap ekonomi dan masyarakat. Deflasi memiliki dampak yang kompleks terhadap perekonomian. Di satu sisi, harga yang lebih rendah tampak menguntungkan bagi konsumen. Namun, efek negatif jangka panjangnya bisa meluas dan merusak ekonomi secara keseluruhan. Meningkatkan beban utang. Dalam kondisi deflasi, nilai real utang meningkat karena nilai uang meningkat. Dengan kata lain, jumlah uang yang sama menjadi lebih berharga, sehingga beban bagi peminjam bertambah. Individu dan perusahaan yang memiliki utang besar merasa kesulitan membayar kembali pinjaman mereka, yang bisa menyebabkan kebangkrutan. Menurunnya insentif untuk berinvestasi. Ketika harga barang dan jasa terus menurun, masyarakat cenderung menunda pengeluaran dan investasi, dengan harapan bahwa harga akan lebih rendah di masa depan. Ini menciptakan lingkaran setan di mana permintaan yang rendah semakin menekan harga, yang pada akhirnya dapat menyebabkan resesi atau depresi ekonomi. Pengangguran yang meningkat. Dalam kondisi deflasi, laba perusahaan menurun karena harga jual lebih rendah. Untuk mempertahankan profitabilitas, perusahaan seringkali harus mengurangi biaya, termasuk dengan memberhentikan pekerja. Hal ini bisa meningkatkan tingkat pengangguran, yang pada gilirannya memperburuk penurunan permintaan karena daya beli masyarakat semakin lemah. Lingkaran deflasi. Salah satu risiko terbesar dari deflasi adalah terciptanya lingkaran deflasi. Ketika harga terus menurun, konsumen terus menunda pembelian. Penurunan permintaan ini memicu penurunan produksi, yang mengarah pada pemutusan hubungan kerja dan penurunan pendapatan masyarakat. Akibatnya, permintaan semakin menurun dan harga terus jatuh, menciptakan siklus yang sulit dipulihkan. Contoh kasus deflasi. Beberapa negara telah mengalami periode deflasi yang berkepanjangan, dengan dampak signifikan terhadap perekonomian mereka. The Great Depression di Amerika Serikat, 1929 hingga 1939 sedih krisis ekonomi global, yang dimulai dengan kejatuhan pasar saham di Amerika Serikat pada tahun 1929, mengakibatkan penurunan harga yang tajam di seluruh dunia. Permintaan barang dan jasa merosot drastis, yang menyebabkan deflasi besar-besaran dan lonjakan pengangguran. Akibat deflasi, beban utang semakin besar, memaksa banyak perusahaan dan rumah tangga untuk gulung tikar. Situasi ini memperburuk kontraksi ekonomi dan menciptakan depresi panjang yang hanya bisa dipulihkan dengan intervensi pemerintah melalui program New Deal. Jepang, The Lost Decade, 1991 hingga 2001 sedih Jepang, mengalami deflasi yang berkepanjangan setelah gelembung harga aset meletus pada awal 1990-an. Akibatnya, harga properti dan saham anjlok, yang memicu deflasi selama lebih dari satu dekade. Pendapatan real menurun, permintaan konsumen melemah, dan perekonomian Jepang mengalami stagnasi. Meskipun pemerintah Jepang telah menerapkan berbagai langkah untuk memerangi deflasi, termasuk suku bunga nol dan stimulus fiskal, deflasi tetap menjadi tantangan serius bagi ekonomi Jepang selama bertahun-tahun. Deflasi sektoral yang menguntungkan. Meskipun deflasi pada skala ekonomi makro bisa merugikan, deflasi yang terbatas pada sektor tertentu dapat memberikan manfaat. Misalnya, sektor teknologi sering mengalami deflasi karena inovasi yang meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya. Penurunan harga pada teknologi seperti komputer, smartphone, dan peralatan elektronik lain menguntungkan konsumen,
tanpa menyebabkan penurunan permintaan. Deflasi yang terjadi di sektor teknologi mendorong lebih banyak adopsi teknologi baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas di seluruh sektor ekonomi. Bagian 4. Inflasi versus deflasi. Analisis risiko. Inflasi dan deflasi, meskipun berada di sisi yang berlawanan dalam spektrum ekonomi, keduanya membawa risiko signifikan yang dapat memengaruhi kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman mendalam tentang risiko dari kedua fenomena ini penting bagi para pengambil kebijakan, investor, dan masyarakat umum untuk membuat keputusan yang tepat di tengah perubahan ekonomi yang dinamis. Inflasi yang tak terkendali dapat mengikis daya beli dan menghambat tabungan, sementara deflasi berpotensi memicu resesi dengan menurunkan permintaan konsumen. Di bawah ini adalah analisis risiko dari masing-masing fenomena serta perbandingannya. Risiko dari inflasi. 1. Penurunan daya beli masyarakat. Ketika inflasi meningkat, daya beli uang menurun. Ini berarti masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang sama. Terutama bagi kelompok berpenghasilan tetap seperti pensiunan, inflasi yang tinggi akan mengikis nilai dari pendapatan mereka, yang dapat menyebabkan kesulitan ekonomi. Bagi negara dengan tingkat inflasi yang tidak terkendali, seperti yang terjadi di Zimbabwe pada tahun 2000-an dan Venezuela dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat merasakan dampak yang sangat berat karena harga kebutuhan pokok naik tajam dalam waktu singkat. 2. Ketidakpastian ekonomi dan penurunan investasi. Inflasi yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha dan investor. Ketika harga terus berubah, sulit bagi perusahaan untuk menetapkan harga jual dan membuat perencanaan jangka panjang. Investor juga cenderung enggan menempatkan modal mereka dalam perekonomian yang tidak stabil, karena risiko nilai investasi yang terus tergerus oleh inflasi. Hal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang berkurang akan menghambat penciptaan lapangan kerja dan inovasi. 3. Beban lebih besar bagi kelompok rentan. Kelompok rentan dalam masyarakat, terutama yang memiliki pendapatan rendah, akan lebih merasakan dampak dari inflasi. Inflasi biasanya berdampak paling besar pada barang-barang kebutuhan pokok, seperti makanan, energi, dan perumahan, yang merupakan porsi terbesar dari pengeluaran kelompok ini. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, kelompok ini harus mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk menabung atau berinvestasi. 4. Dua risiko dari deflasi. 1. Peningkatan nilai utang dan beban finansial. Salah satu risiko utama dari deflasi adalah peningkatan nilai real dari utang. Ketika deflasi terjadi, nilai uang meningkat sehingga peminjam harus membayar utang dengan uang yang lebih berharga daripada saat utang tersebut diambil. Ini memperburuk kondisi keuangan individu dan perusahaan yang memiliki pinjaman, terutama pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada kredit, seperti sektor properti dan bisnis retail. 2. Penurunan permintaan dan konsumsi. Deflasi seringkali membuat konsumen menunda pembelian dengan harapan harga akan semakin turun. Hal ini mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya menghambat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ketika konsumsi menurun, perusahaan mengalami kesulitan dalam menjual produk mereka, yang dapat menyebabkan penurunan produksi dan akhirnya berujung pada peningkatan pengangguran. 3. Lingkaran deflasi yang sulit dipulihkan. Deflationary spiral. Salah satu risiko terbesar dari deflasi adalah terciptanya deflationary spiral, atau lingkaran deflasi. Ketika harga terus turun, permintaan semakin menurun, yang pada akhirnya menekan harga lebih jauh. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit dipulihkan, karena rendahnya permintaan menekan ekonomi semakin dalam, sementara harga terus turun. Jepang mengalami lingkaran deflasi ini dalam The Lost Decade, ketika ekonomi mereka mengalami stagnasi selama lebih dari 1 dekade. 4. Pengangguran yang meningkat. Deflasi seringkali diiringi oleh penurunan laba perusahaan, yang akhirnya memaksa mereka untuk memangkas biaya, termasuk pengurangan tenaga kerja. Pengangguran yang meningkat memperburuk situasi karena menurunkan pendapatan rumah tangga dan daya beli masyarakat, memperpanjang durasi dan dampak negatif dari deflasi dalam perekonomian. Perbandingan risiko inflasi dan deflasi.
1. Inflasi moderat versus deflasi. Secara umum, inflasi moderat lebih mudah diatur dan diterima dalam perekonomian dibandingkan dengan deflasi. Bank sentral di banyak negara menetapkan target inflasi sekitar 2 hingga 3% untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang sehat. Inflasi moderat mendorong konsumsi, karena orang lebih cenderung membelanjakan uangnya sekarang daripada menunggu harga naik di masa depan. Sebaliknya, deflasi cenderung menahan konsumsi karena konsumen menunggu harga lebih murah, yang berdampak negatif pada ekonomi. 2. Pengaruh terhadap kebijakan moneter. Bank sentral memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mengendalikan inflasi melalui kenaikan suku bunga dan kebijakan moneter ketat. Namun, dalam kondisi deflasi, instrumen yang tersedia lebih terbatas. Ketika suku bunga telah mencapai titik terendah, zero lower bound, kebijakan moneter menjadi kurang efektif, yang membuat upaya mengatasi deflasi lebih sulit. Situasi ini disebut jebakan likuiditas, di mana kebijakan moneter kehilangan efektivitasnya, seperti yang terjadi pada Jepang dan Amerika Serikat setelah krisis keuangan 2008. 3. Dampak sosial dan ekonomi jangka panjang. Inflasi yang sangat tinggi dan deflasi berkepanjangan sama-sama, membawa risiko ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Inflasi yang tidak terkendali dapat memicu ketidakpuasan masyarakat akibat menurunnya daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Sebaliknya, deflasi bisa menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi dan stagnasi ekonomi berkepanjangan, yang dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Kedua situasi ini dapat menyebabkan peningkatan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi keuangan. Kesimpulan, mana yang lebih berbahaya? Baik inflasi maupun deflasi memiliki risiko besar jika terjadi tanpa kendali. Namun, dalam jangka panjang, deflasi cenderung lebih sulit ditangani karena menciptakan lingkaran setan yang sulit dipulihkan. Inflasi yang terkendali memberikan keseimbangan ideal untuk menjaga stabilitas ekonomi, sementara inflasi atau deflasi ekstrim dapat merusak perekonomian. Keseimbangan antara inflasi dan deflasi merupakan tantangan utama bagi para pengambil kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagian 5. Keuntungan di antara inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi yang ekstrim seringkali berdampak negatif bagi perekonomian, tetapi tingkat inflasi yang moderat, atau inflasi terkendali, dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Mempertahankan tingkat inflasi yang sehat, biasanya dalam kisaran 2 hingga 3% per tahun, adalah tujuan utama banyak bank sentral di dunia, karena di antara kedua ekstrim, inilah yang paling mendukung stabilitas ekonomi. Memahami bagaimana keseimbangan ini bekerja dan mengapa penting, membantu kita melihat bagaimana pemerintah dan bank sentral berupaya menjaga kondisi ekonomi yang stabil untuk mendorong pertumbuhan. Keseimbangan yang stabil. Mengapa 2 hingga 3% inflasi dianggap ideal? Bank sentral di berbagai negara menetapkan target inflasi tahunan yang moderat, karena mereka memahami bahwa inflasi yang sedikit positif cenderung lebih sehat daripada deflasi atau inflasi tinggi. Kisaran 2 hingga 3% dipandang ideal, karena memberikan insentif bagi konsumen dan perusahaan untuk berinvestasi dan membelanjakan uang mereka, daripada menahan konsumsi atau berinvestasi hanya karena harapan harga akan berubah di masa depan. Inflasi moderat yang terkendali juga membantu mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Tingkat inflasi yang terkendali memberikan 2 keuntungan besar. Stimulasi konsumsi dan investasi. Dengan sedikit inflasi, orang akan lebih termotivasi untuk membelanjakan uangnya sekarang daripada menunggu di masa depan, ketika harga mungkin akan naik. Hal ini membantu mempertahankan aliran uang di perekonomian yang penting untuk menjaga kestabilan permintaan dan produksi. Stabilitas nilai utang. Inflasi yang moderat sedikit mengurangi nilai real utang dari waktu ke waktu, yang memudahkan peminjam membayar kembali pinjaman mereka. Hal ini meningkatkan kelancaran kredit dalam ekonomi, karena pemberi pinjaman cenderung melihat sedikit inflasi sebagai pelindung terhadap risiko pinjaman jangka panjang. Dampak positif dari inflasi yang moderat. Inflasi yang moderat tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga memberikan manfaat luas pada perekonomian, baik untuk perusahaan maupun pemerintah.
Berikut adalah beberapa dampak positif dari inflasi yang terkendali. Meningkatkan kesehatan perusahaan dan ketenaga kerjaan. Dengan adanya inflasi yang stabil, perusahaan dapat menyesuaikan harga mereka secara bertahap tanpa kehilangan daya beli konsumen. Peningkatan harga ini, meskipun kecil, memungkinkan perusahaan meningkatkan pendapatan mereka yang bisa digunakan untuk memperluas operasi, meningkatkan upah, atau menciptakan lapangan kerja baru. Ini membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Menstabilkan nilai aset. Inflasi moderat membantu menjaga nilai aset, seperti properti, saham, dan komoditas. Ketika harga aset meningkat, baik investor individu maupun institusi merasa lebih yakin dalam berinvestasi, yang menciptakan likuiditas dan stabilitas di pasar finansial. Dalam jangka panjang, ini berkontribusi pada pertumbuhan yang lebih stabil dan menjauhkan ekonomi dari risiko resesi. Peluang untuk kenaikan gaji. Inflasi yang terkendali memungkinkan kenaikan upah yang lebih berkesinambungan, yang membantu masyarakat menjaga daya beli mereka dari waktu ke waktu. Dalam ekonomi yang tumbuh stabil, perusahaan cenderung dapat membayar karyawan mereka lebih baik, karena keuntungan mereka juga meningkat seiring dengan inflasi. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Mengapa deflasi perlu dihindari? Deflasi dalam jangka panjang dapat memiliki dampak yang menghancurkan bagi perekonomian. Meskipun harga barang yang menurun tampak menguntungkan, deflasi biasanya merupakan sinyal bahwa permintaan melemah dan bahwa orang lebih memilih menyimpan uang daripada membelanjakannya. Selain itu, deflasi meningkatkan nilai real dari utang, yang bisa menyebabkan kerugian besar bagi peminjam, terutama dalam skala besar. Risiko terbesar dari deflasi meliputi penurunan konsumsi. Konsumen cenderung menunda pembelian saat harga terus menurun, yang akhirnya menyebabkan kontraksi dalam permintaan. Hal ini memperlambat produksi dan menyebabkan peningkatan pengangguran, yang dapat memperburuk krisis ekonomi. Kesulitan pengelolaan utang. Nilai real utang meningkat dalam kondisi deflasi, yang membuat beban utang lebih berat. Dalam ekonomi yang bergantung pada kredit, hal ini bisa menyebabkan kebangkrutan di sektor swasta dan kesulitan besar bagi individu dengan utang jangka panjang. Penyesuaian suku bunga. Dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga, bank sentral dapat memengaruhi jumlah uang beredar di perekonomian. Kenaikan suku bunga biasanya mengurangi jumlah uang beredar, yang membantu mengurangi inflasi, sementara penurunan suku bunga merangsang pinjaman dan konsumsi, yang dapat meningkatkan inflasi. Intervensi dalam nilai tukar. Bank sentral dapat memengaruhi inflasi dengan mengatur nilai tukar mata uang, karena nilai tukar yang kuat cenderung menekan inflasi dengan membuat impor lebih murah, sementara nilai tukar yang lebih lemah dapat meningkatkan inflasi dengan meningkatkan biaya impor. Mendorong inovasi dan investasi jangka panjang. Inflasi yang stabil mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek jangka panjang dan inovasi tanpa khawatir harga akan terlalu fluktuatif. Stabilitas ini memberikan kepastian bagi investor untuk mengalokasikan modal mereka, yang pada akhirnya menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan. Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang. Ketika bank sentral berhasil menjaga inflasi dalam batas yang terkendali, masyarakat akan merasa lebih percaya pada stabilitas daya beli mata uang. Ini mengurangi ketidakpastian dan mendorong konsumsi serta investasi, yang menjaga perekonomian tetap dinamis. Kesimpulan. Dalam dunia ekonomi modern, inflasi dan deflasi adalah dua fenomena yang tidak dapat dihindari, masing-masing dengan karakteristik, dampak, dan risiko unik yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan pemerintahan secara keseluruhan. Keseimbangan antara inflasi dan deflasi adalah kunci bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menyadari peran penting keseimbangan ini membantu para pemangku kepentingan dalam ekonomi, mulai dari bank sentral hingga konsumen, membuat keputusan yang lebih bijak dan strategis dalam menghadapi perubahan yang tak terhindarkan dalam perekonomian. Pemahaman tentang inflasi dan deflasi, dua sisi dari spektrum ekonomi. Sepanjang pembahasan ini, kita telah mengeksplorasi perbedaan mendasar antara inflasi dan deflasi, serta risiko-risiko yang menyertainya. Inflasi, yang mengacu pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum,
dapat memberikan dampak positif selama berada pada tingkat moderat. Namun, inflasi yang berlebihan dapat memicu berbagai dampak negatif, termasuk penurunan daya beli, ketidakpastian investasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Sebaliknya, deflasi yang diartikan sebagai penurunan harga secara terus-menerus, meskipun mungkin tampak menguntungkan bagi konsumen dalam jangka pendek, justru membawa risiko yang lebih besar bagi perekonomian dalam jangka panjang, seperti peningkatan nilai utang real, kontraksi konsumsi, dan potensi lingkaran deflasi yang sulit dipulihkan. Dengan memahami kedua fenomena ini, kita dapat mengerti bahwa baik inflasi maupun deflasi ekstrim adalah kondisi yang perlu dihindari. Inflasi yang moderat dianggap lebih kondusif untuk mendorong perekonomian yang stabil dan berkembang. Sementara deflasi seringkali berujung pada stagnasi ekonomi dan pengangguran. Hal ini menjadikan upaya pencapaian keseimbangan inflasi yang sehat sebagai prioritas utama dalam kebijakan ekonomi banyak negara.